Kekalahan pahit harus dialami timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda harus takluk 0-2 dari timnas Uzbekistan U23 dalam laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin, tanggal 29 April tahun 2024 malam WIB. Namun kekalahan itu membuat banyak kontroversi yang sangat merugikan Indonesia. Apalagi kekalahan atas Uzbekistan adalah kali ketiga kita dipimpin oleh wasit VAR asal Thailand itu. Untuk itu FB Highlights akan mengulas 3 kali kekalahan Indonesia saat melawan wasit asal Thailand. Jadi simak videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Setelah bermain imbang 0-0 di babak pertama, sebenarnya timnas U23 Indonesia mampu unggul lebih dulu di babak kedua. Tepatnya pada menit ke-60, umpan Pratama Arhan gagal di clearance barisan pertahanan Uzbekistan. Muhammad Ferrari mendapat umpan satu sentuhan dari Ramadan Sananta dan mampu mencetak gol. Gol tersebut pada akhirnya dianulir karena wasit melakukan pengecekan VAR. Kaki Sananta terekam telah dalam posisi offside. Momentum ini langsung dimanfaatkan Uzbekistan untuk mencetak gol pada menit ke-68 lewat sontekan Husain Nurhaif. Uzbekistan mampu menambah keunggulan pada menit ke-86. Pratama Arhan salah mengantisipasi bola liar dan justru membuat gawang Hernando kembali bergetar. Kita harus mengakui permainan Indonesia kalah dari berbagai sektor. Bisa dilihat, dalam statistik pertandingan Indonesia kalah penguasaan bola 32% berbanding 68%, Uzbekistan mampu melepaskan 25 kali tembakan, dan Indonesia hanya 1 kali. Tapi jika kita bisa memainkan pertahanan yang sangat kuat, mungkin kita bisa bertahan sampai akhir laga, dan berlanjut sampai adu penalti. Di sana kita bisa dikatakan 50-50 untuk memenangkan pertandingan di babak adu penalti, karena yang akan berbicara banyak adalah mental. Wasit kontroversi. Kalian pasti tidak asing lagi dengan wasit satu ini. Ya, dia adalah si Fakon Puudom. Kita sudah 3 kali dikalahkan oleh wasit ini. Tentu kalian masih ingat kejadian Piala Asia 2024 saat melawan Irak di babak penyisihan grup. Ada kejadian yang sangat merugikan Indonesia, saat skor masih sama kuat 1-1. Dalam kejadian ini, wasit VAR si Fakon Puudom mengesahkan gol kedua Irak, yang benar-benar dari proses terjadinya gol ada momen pemain Irak yang terjebak dalam posisi offside. Namun wasit asal Thailand itu seolah-olah tidak ingin tahu atas kejadian itu. Jika Puudom lalai ketika kita kalah, lalu bagaimana dengan gol Muhammad Ferrari saat Indonesia vs Uzbekistan di semifinal U23, dia benar-benar seolah-olah mencari kesalahan timnas Indonesia. Tak cukup sampai di situ, si Fakon Puudom kembali berulah, saat timnas Indonesia kalah 2-0 atas Qatar, di pertandingan perdana grup A Piala Asia U23. Kalian pasti tidak akan pernah lupa pelanggaran satu ini, yang membuat keputusan wasit satu, harus merubah keputusannya dari pelanggaran untuk timnas Indonesia, menjadi penalti untuk Qatar. Bukan hanya itu, pelanggaran Ivar Jenner yang benar-benar tidak habis pikir. Puudom seolah-olah tidak ingin tahu apa yang terjadi, untuk bisa menayangkan pelanggaran yang terjadi kepada wasit Nasrullah Kadirov. Kita bisa melihat bahwa memang ada seperti gerakan yang menginjak dari kaki Ivar Jenner, tetapi jika kita lihat dengan teliti itu jelas-jelas tidak mengenai kaki dari pemain Qatar. Keputusannya benar-benar sangat merugikan timnas Indonesia U23. Untungnya Indonesia bisa kembali bangkit, dengan mengalahkan 1-0 Australia, dan 4-1 atas Jordania, untuk bisa lolos dari fase grup. Dan yang terbaru, saat pertandingan Uzbekistan vs Indonesia di semifinal. Ada 2 kejadian yang sangat mempengaruhi hasil timnas Indonesia U23 kontra timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. 2 kejadian itu dipengaruhi oleh VAR. Kejadian pertama adalah dianulirnya gol Muhammad Ferrari. Kemudian kartu merah langsung yang diterima sang kapten timnas Indonesia U23, Rizky Ridho. Pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo terkait kontroversi VAR di laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Menurut Kesit, semua keputusan pada pertandingan sepak bola yang diakhiri VAR memang debatable alias bisa diperdebatkan. Tapi buatnya apapun keputusan VAR semua pihak harus mau menerimanya. Apalagi khusus timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024, Kesit menyebut Garuda Muda pernah diuntungkan oleh keputusan VAR. Dia menunjuk partai perempat final kontra Korea Selatan U23.
Lebih lanjut keputusan wasit dan VAR yang layak dipertanyakan pada pertandingan Indonesia versus Uzbekistan adalah pelanggaran terhadap Witan Sulaiman di babak pertama. Pasalnya wasit sempat melihat VAR untuk memastikan apakah tackle terhadap Witan terjadi di dalam atau luar kotak penalti. Namun secara mengejutkan wasit justru memberikan bola kepada Uzbekistan. Kita menganggap ada tackle, wasit sudah menilai ada pelanggaran. Kemudian cek VAR, bayangan kita wasit ingin memutuskan apakah itu penalti atau bukan. Okelah hasilnya pelanggaran terjadi di luar kotak penalti, tapi lucunya wasit memutuskan drop ball buat Uzbekistan, Kesit memberikan analisis. Kesimpulannya wasit salah dalam memutuskan pelanggaran terhadap Witan dan bola itu mungkin dianggap keluar. Lalu jika bola itu dianggap keluar, kenapa nggak goal kick, malah drop ball? Ini yang masih jadi tanda tanya saya, kenapa jadi drop ball, tambahnya. Kesit turut mengajak timnas Indonesia U23 melupakan kekalahan dari Uzbekistan. Karena anak asuh Shin Tae-yong punya pertandingan penting di perebutan posisi 3 melawan Irak. Namun, apapun yang terjadi kita tidak perlu berkecil hati, pasalnya Indonesia U23 sudah memberikan yang terbaik untuk bisa sampai ke semifinal agar bisa mendapatkan jatah tiket Olimpiade Paris 2024. Yang perlu kita hadapi adalah, bagaimana kita bisa mengalahkan timnas Irak U23 dalam perebutan juara 3, untuk bisa otomatis mendapatkan jatah tiket Olimpiade Paris 2024. Jadi bagaimana tanggapan kalian atas wasit VAR 1 ini? Tulis di kolom komentar.